Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan kita disunahkan untuk melaksanakan salat sunat tarawih. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih adalah sholat sunat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Sholat sunat tarawih terbagi dua. Ada menurut madhab Imam Syafi'i yakni sebanyak 20 rakaat. Menurut madhab Imam Maliki adalah 8 rakaat. Terserah kita mau pakai madhab yang mana, kita gunakan untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Kalau sholat sunat tarawih itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, maka biasanya adalah dengan 10 salam. 10 salam serta setiap salam diiringi dengan pembacaan Bilal. Bilal untuk menginformasikan tentang sholat sunat tarawih tersebut. Tetapi kalau yang 8 rakaat sama, mereka diinformasikannya di awal, cukup pertama sekali saja. Lalu ditutup dengan pembacaan doa kamilin, yakni doa mohon agar disempurnakan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah keutamaan sholat tarawih itu? Di sini akan kami ungkapkan ada minimal 6 keutamaan sholat sunat tarawih. Tujuannya agar kita lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat sunat tarawih dan memetik padilah-padilah keutamaan yang terdapat dalam sholat sunat tarawih tersebut. Keutamaannya yang pertama, dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dari fadilah sholat sunat tarawih itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa yang yang berdiri di malam Ramadan, mendirikan amalan-amalan ibadah Ramadan dengan penuh iman dan karena Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini menginformasikan kepada kita, orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat sunat tarawih, keuntungannya dia akan diampuni dosa-dosanya dan tentu dia akan menikmati kenikmatan ibadah Ramadan. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam Ramadan itu, dia seakan seperti melakukan sholat semalam penuh. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang melakukan sholat sunat tarawih maka sama dengan ia mengisi malam itu full dengan melaksanakan sholat sunnat tarawih. Artinya betapa besar balasan yang Allah berikan buat orang-orang yang mau melaksanakan sholat sunat tarawih. Pantas mereka yang memilih 20 rakaat merasa lebih nikmat, merasa lebih terbiasa, merasa lebih senang. Makanya mari kita biasakan yang terbaik, sehingga ketika melakukan sholat sunat tarawih 20 rakaat itu atau 8 rakaat itu, seakan ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Semalam penuh kita sholat. Kalau ditanya pernahkah kita sholat semalam penuh, semalam suntuk, saya yakin tidak ada. Ya, tidak pernah orang yang sholat semalam suntuk. Kalaupun ada mungkin dari mulai pertengahan malam. Tapi kalau orang yang melaksanakan sholat malam, yakni sholat tarawih, maka seakan-akan dia sejak malam tiba, dia sudah sholat sunat sampai waktu fajar. Subhanallah. Ini keuntungan yang kedua. Kemudian keuntungan yang ketiga, keutamaan sholat tarawih itu adalah seutama-utamanya sholat sunat di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa banyak sholat sunat. Ada sholat sunat rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah, dalam mengiringi sholat fardu. Ada pula sholat sunat nawafil. Sholat nawafil seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat taubat, sholat hajat, dan lain sebagainya. Sholat awabin, ada yang mengatakan juga sholat tasbih.
dan bermacam-macam sholat sunat itu yang disebut dengan sholat sunat nawafil. Di antara sekian banyak sholat sunat yang kita lakukan di malam bulan Ramadan, yang lebih dan yang paling utama adalah sholat sunat tarawih. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat lain, sholat sunat taubat, mau melaksanakan sholat hajat, mau melaksanakan sholat sunat istikharah pada malam bulan Ramadan, lebih dahulukan dulu sholat tarawih. Karena itulah sholat sunat yang paling utama. Begitu. Setelah kita laksanakan sholat sunat tarawih, kita masih ingin melakukan sholat sunat, silahkan lanjut dengan sholat lain. Sholat witir terutama ya, dan sholat sunnah yang lain. Artinya sebelum tarawih dilaksanakan, alangkah baiknya jika sholat sunat lain didahulukan sholat sunat tarawih. Kemudian yang keempat, sholat sunat tarawih yang dilakukan berjamaah di masjid atau musola itu meningkatkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Kelihatan lebih syiar ketika masjid musola diramaikan dengan gemuruh amin, dengan bacaan amin, dengan jamaah yang begitu banyak. Mereka terlihat syiar Islam. Dan ukhuwah mereka pun saling bertemu yang biasanya jarang bertemu. Yang biasanya cuma ketemu di masing-masing tempat tugas. Tapi setelah dia melaksanakan sholat sunat tarawih, dia bertemu malam itu. Kadang-kadang bersapa untuk silahkan mampir ke rumah masing-masing dan lain sebagainya, bersilaturahim. Ini pertanda bahwa betapa utamanya sholat sunat tarawih meningkatkan silaturahim dan ukhuwah. Juga yang kelima, mewujudkan rasa cinta kepada tempat ibadah rumah Allah berupa masjid dan musola. Kalau kita berjamaah pasti kalau tarawih kita mendatangi masjid walaupun agak jauh, walaupun hanya beberapa langkah, walaupun berbeda jarak dan lain sebagainya. Musola pasti kita di sana ada kesan terkenang, satu kesan berteman di sana dan lain sebagainya. Di masjid tempat tersebut kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Ini pun merupakan salah satu keutamaan daripada sholat sunat tarawih. Kemudian yang keenam, sholat sunat tarawih adalah sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan. Karena umumnya setelah tarawih itu atau sebelum tarawih itu diadakan tausiah terlebih dahulu. Umumnya menjelang witir ya diadakan kultum, kuliah 7 menit di mana isinya adalah berisikan nasihat, berisikan ilmu pengetahuan sehingga luas wawasan kita dan bertambah segala macam aktivitas dan pengetahuan kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan sholat tarawih dengan tujuan memotivasi agar kita lebih semangat melaksanakan sunat tarawih di malam bulan Ramadan dan kita memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah Allah janjikan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.